selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Baik kan? Kakak harap kita semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah, kalau gitu, sudah ada Kakak Gaby di sini. Artinya apa? Artinya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari Minggu ini. Nah, kalau gitu kita persiapkan hati, pikiran, diri kita untuk sama-sama memuji Tuhan sebelum kita ingin mendengarkan cerita. Nah, kalau gitu, yuk semuanya kita bangkit berdiri. Nah, adik-adik, kita sudah bernyanyi dan sekarang kita akan memasuki cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesehatan pada hari ini sehingga kami masih bisa berkumpul di rumah kami masing-masing bersama keluarga kami mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati hati kami, pikiran kami, jiwa kami, diri kami, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, tidak bercanda, tidak ngobrol, dan kami fokus, serta kami bisa mengerti supaya kami bisa melakukan firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Dan berkati juga Tuhan Kakak Gaby yang akan membawakan cerita. Berkati dia Tuhan supaya Kakak Gaby bisa membawakan cerita dengan baik dan benar sesuai yang tertulis dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu Yesus berumur 12 tahun, Yusuf dan Maria membawanya lagi ke Yerusalem pada hari Paskah. Namun waktu pulang, Yesus tertinggal di bait Allah. Mereka kembali mencarinya dan menemukan Yesus sedang duduk bersoal jawab dengan ahli Taurat dan tua-tua. Anak ini luar biasa. Dia dari Nazaret dan tertinggal di sini. Kami minta maaf. Semua yang mendengarkannya kagum. Anakku, mengapa kau berbuat seperti ini? Kami sangat cemas mencari engkau. Mengapa mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus ada di rumah Bapakku? Yesus pulang dengan mereka ke Nazaret. Ia bertambah hikmat dan besar dan makin dikasihi Allah dan manusia. Nah, adik-adik, dari video tadi kita bisa mengenal lebih lagi bahwa Tuhan Yesus pernah menjadi anak-anak seperti adik-adik. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus tidak pernah berdosa. Meskipun dia pernah menjadi manusia, namun dia tidak pernah berdosa. Ingat ya, Tuhan Yesus tidak pernah berdosa. Nah, adik-adik, dari video tadi kita bisa melihat bahwa ketika seorang anak terpisah dari orang tuanya pasti khawatir. Sama seperti Bunda Maria beserta ayahnya Yesus, yaitu Yusuf, khawatir ketika Yesus terpisah dari mereka.
Akhirnya mereka mencari Yesus kemanapun sampai ke bait Allah. Dan di bait Allah, mereka menemukan Yesus yang sedang berbincang-bincang dengan banyak orang tentang firman Tuhan. Di dalam video tadi bahwa ketika Bunda Maria menemukan Yesus di bait Allah dan bertemu secara langsung dengan Yesus, Bunda Maria sangat khawatir. Karena apa? Karena dia takut anaknya hilang. Dia takut anaknya kenapa-kenapa karena terlepas dari pengawasannya. Itulah orang tua adik-adik, mereka selalu khawatir apabila kita sebagai anak-anaknya tidak berada dalam pengawasannya. Saking khawatirnya, akhirnya Bunda Maria berkata, "Kenapa kamu melakukan ini kepadaku? Kenapa kamu buat aku menjadi khawatir, anakku?" Tapi Yesus berkata apa? "Kenapa Mama mencari aku? Kan aku ada di sini, di rumah Bapakku." Nah, setelah dijawab seperti itu, mereka pulang ke rumahnya, Yesus, Maria, dan Yusuf. Nah, tapi apakah adik-adik di sini melihat bahwa Yesus melawan orang tuanya? Tidak kan? Jadi meskipun Yesus adalah 100% manusia, dia tidak pernah berdosa. Dia tidak pernah melawan orang tuanya. Dia itu sangat dengar-dengaran pada orang tuanya. Dia sangat taat kepada orang tuanya. Nah, kalau gitu, apa yang bisa kita ambil dari cerita hari ini? Apa sifat Yesus, sikap Yesus yang bisa kita pelajarin hari ini sebagai Yesus, sebagai anak-anak? Ada yang tahu? Sebagai anak-anak, Yesus tidak pernah melawan orang tuanya. Seperti yang tadi kakak sebutkan, dia sangat baik, dia mendengarkan orang tuanya, dia tidak pernah melawan, dan dia sangat taat kepada orang tuanya. Jadi adik-adik, Yesus saja yang Allah 100% dan manusia 100% bisa taat loh dan dengar-dengaran sama orang tuanya. Apalagi kita yang hanya manusia biasa, yang kita pun harus lebih taat lagi kepada orang tua kita, harus lebih dengar-dengaran lagi. Kita harus mencontoh sifat Yesus, sikap Yesus yang pada usia anak-anak, namun dia adalah anak yang taat, anak yang dengar-dengaran kepada orang tuanya dan tidak pernah melawan. Nah, jadi siapa di sini yang mau menjadi anak-anak seperti Tuhan Yesus? Angkat tangan. Kakak Gibi mau loh, mau banget. Kakak Gibi masih punya papi mami, masih punya orang tua. Jadi kakak Gibi pun akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, dan anak yang baik, dan anak yang tidak melawan. Nah, adik-adik juga mau kan menjadi anak seperti itu? Siapa yang mau menjadi seperti itu? Angkat tangan. Kakak yakin semua adik-adik pasti mau menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang baik, dengar-dengaran kepada orang tua dan tidak melawan. Nah, kalau gitu adik-adik, sekarang kita sudah sampai nih di penghujung cerita. Kita mau jadi anak yang taat, jadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Nah, kalau gitu yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi 2 lagu, yaitu Dengar Dia Panggil Nama Saya dan Taat. Yuk bangkit berdiri semuanya.
adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita pada hari ini. Kita sudah belajar dari Yesus bagaimana menjadi anak yang taat dengan dengaran kepada orang tua. Nah, sekarang kita mau berdoa untuk menutup cerita kita hari Minggu ini. Yuk semuanya sikap berdoa dengan baik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang sangat luar biasa di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih sudah memberikan contoh kepada kami untuk menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran kepada orang tua, serta tidak pernah melawan kepada orang tua. Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu yang masih kecil ini, supaya menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, taat dan tidak pernah melawan orang tua. Dan kami juga mau Tuhan pakai kami untuk menjadi penyalur berkat bagi sesama kami, meskipun kami masih kecil. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. There's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am.